aksi. Dan kami dilarang untuk aksi. Bahwa aksi adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Betul atau betul? Lalu untuk kampung-kampung, betapa kami sudah lama tinggal di kampung kami, lebih dari 20 tahun. Tapi sampai hari ini belum ada bukti bahwa kami adalah pemilik yang sesungguhnya. Gugus Tugas Reforma Agraria adalah salah satu lembaga yang seharusnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kami hadapi di kampung-kampung. Tapi sampai hari ini GTRA atau Gugus Tugas Reforma Agraria tingkat provinsi belum diaktifkan kembali. Dan kami mohon pada hari ini Bapak Gubernur kami yang terhormat dapat mendengar apa yang menjadi keluh kesah kami. Kalau penataan kampung menjadi rapi, yang nama baiknya terkenal adalah bukan kami. Bapak ketika kemarin ingin meneruskan program-program Pak Anies, melanjutkan semuanya, tapi sampai saat ini mana belum ada yang terlaksanakan, Pak. Ya, kita dengar bareng. Yang bawa alat-alat ada panci, ada panci di kamu. Bapak, saya cuma mohon tolong Bapak keluar dengan hati yang lapang, ikhlas. Ya Allah, ya Rasulullah, Bapak menjabat ini semua karena izin Allah. Mudah-mudahan Bapak dikasih sehat panjang umur. Amin. Bapak, saya minta dengan sangat, dengan sopan, mohon Bapak, saya nggak tega ngeliat ini. Orang-orang pada di pinggir jalan, anak kecil ketiduran di pinggir jalan. Bapak, ini apa artinya semua? Pak, Bapak akan malu dilihat dengan orang warga-warga yang lainnya, Pak. Bapak dan Ibu, jika saya bilang, Bapak dan Ibu, jika saya bilang hidup Ram, maka bilang mati. Mati. Buka. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya dulu supaya yang belakang juga tahu ada tawaran. Tahu siapa yang terima belum bisa dipastikan, tapi kita bisa coba. Saya mau menawarkan bagaimana kalau 5 ini kita terima, kita coba masuk, apakah benar bertemu dengan gubernur atau tidak. Kalau bertemu kita sampaikan apa yang sudah kita persiapkan, Mas. Tetapi kita belum tahu siapa yang terima. Oleh karena itu, bisakah yang bukan perwakilan tunggu di sini nungguin perwakilan yang masuk? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajmil qalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ya Allah ya Tuhan kami, karena kami percaya Engkau yang maha adil, Engkau yang membolak-balikan hati ya Allah ya Tuhan kami, balikan hati penguasa hati yang kami yang sedang lalui ya Allah ya Tuhan kami, kembalikan dia ke jalan yang lurus, sebab kami tahu Engkau yang bisa membolak-balikan hati. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah perjuangan kami, kuatkanlah perjuangan kami, kuatkan perjuangan kami. Supaya kami tahu dengan perjuangan ini yang ke depan untuk anak cucu kami akan menjadi lebih baik. Ini akan menjadi perjuangan yang akan semakin panjang ya Allah ya Tuhan kami. Akan banyak anak-anak yang bahagia, akan banyak keluarga yang bahagia, akan banyak anak-anak yang bisa mendapatkan pendidikan layak, akan banyak anak-anak yang bisa meraih mimpinya. Maka kabulkanlah doa kami, menangkanlah perjuangan kami. Sebab hari ini kami sedang berada dalam satu masa di mana penguasa kami tidak mendengar keinginan kami, tidak berupaya untuk datang kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa orang-orang yang sedang dizalimi ini ya Allah ya Tuhan kami. Sebab kami tahu bahwa kami adalah kaum yang dicintai oleh Nabi kami. Kami adalah kebahagiaan bagi Nabi kami. Kami ada orang-orang fakir, miskin, tapi kami selalu kuat dalam perjuangan kami. Kami selalu berupaya dalam jalan-jalan yang besar. Kami istiqomah dalam perjuangan kami. Istiqomah ya Allah. Istiqomah ya Allah. Percayalah bahwa akan selalu ada kebenaran di ujung jalan. Ingatlah bahwa belum mati dalam nur. Setelah kegelapan ini akan ada cahaya, akan ada kemenangan, ada banyak kemenangan kecil yang kita dapatkan. Tapi percayalah akan ada kemenangan yang lebih besar. Percayalah bahwa saat kita bersatu padu, saat kita berjamaah, saat kita semakin kuat, kemenangan akan makin besar. Meskipun pemimpin kita sedang lalui, percayalah ada waktu di mana kita akan menang. Percayalah, percayalah, percayalah. Sesuai dugaan, ternyata yang nemuin bukan gubernur dan bahkan bukan wakil gubernur. Yang menemui hanya staf gubernur yang kita tahu tidak punya kewenangan untuk ngambil keputusan. Jadi sesuai amanat dari teman-teman sekalian, kita tidak melanjutkan pembicaraan sampai ke isi. Karena toh kalaupun kita lanjutkan tidak akan ngambil keputusan. Oleh karena itu kita keluar di sini dan nyampein ke teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan saya, teman-teman sekalian, apakah kita tunggu gubernur datang? Atau lain hari kita datang lagi untuk nemuin gubernur? Karena begini katanya, ini katanya ya, saya nggak tahu benar atau tidak. Katanya gubernur hari ini pergi kunjungan ke Pulau Seribu. Katanya, kita nggak tahu kebenarannya, ya. Tapi yang jelas penipuan, karena jelas ya permintaan kita ketemu gubernur. Tiba-tiba diminta perwakilan 5 orang untuk masuk. Mereka tahu kita minta ketemu gubernur. Begitu di dalam ternyata bukan gubernur. Sekarang keputusannya saya serahkan ke teman-teman. Mau nunggu sampai gubernur nemuin atau kita lain hari? Kita tunggu dulu. Tunggu dulu, kita pesta di sini dulu ya.
Hari ini kita berbangga hati. Sekali lagi kita patut berbangga hati bahwa orang-orang miskin yang selama ini diremehkan, orang-orang miskin yang dianggap bodoh, orang-orang miskin yang tidak dianggap ada di kota ini, kita tampil datang ke kota dan menyatakan sikap kita bahwa kita ada. Kita tidak tinggal diam. Kawan-kawan kita di Gang Sumur Kapuk, nasib mereka sedang terancam oleh penggusuran. Salah atau tidak kalau mereka datang ke sini untuk mengaspirasikan harapan mereka? Kawan-kawan PKL sampai hari ini masih diganggu oleh Satpol PP. Berjualan tidak tenang. Salah atau tidak kalau datang ke balai kota mengadukan nasib mereka? Kampung-kampung kota di Jakarta sudah tinggal puluhan tahun, betul atau tidak? Tapi sampai hari ini belum mendapatkan pengakuan legalitas dari negara. Salah atau tidak kalau kita menuntut ke balai kota? Tapi rakyat yang bergerak, rakyat yang cerdas, rakyat yang menggunakan hak konstitusionalnya menyampaikan aspirasi dengan demokrasi, ternyata tidak ditemui oleh gubernur. Oleh karena itu kawan-kawan, apakah hari ini kalau tidak ditemui gubernur kawan-kawan menyerah? Ini baru awal. Ya, ini aksi pertama kita pada masa pemerintahan Pramono Anung. Kalau ada tidak ada tindak lanjut, kemarin sudah kita kirimkan tuntutan Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian. Satu, saya ulang ya, Kampung Susun Bayam itu hak warga Kampung Bayam. Segera buka dan berikan akses untuk warga Kebun Bayam yang sudah terdaftar. Soal musyawarah bisa sambil jalan, tapi yang terpenting warganya harus punya tempat tinggal, betul ya? Yang kedua, penggusuran di Jakarta harus atas izin gubernur. Kalau gubernur nggak kasih izin, nggak bisa ada penggusuran. Oleh karena itu kita minta kepada gubernur komitmennya untuk tidak menerbitkan izin penggusuran untuk di Gang Sumur. Yang ketiga, Muara Angke pada masa pemerintahan sebelumnya sudah mendapatkan lahan 5,4 hektar untuk penataan kampung. Tapi sampai hari ini SK penetapan lokasinya tidak kunjung ditandatangani oleh gubernur. Di lapangan tanah itu justru diterbitkan izin untuk pembangunan industri perikanan yang mengambil jatah tanahnya rakyat miskin. Yang berikutnya Kampung Susun, akuarium memang sudah terbangun tapi belum selesai, masih kurang 1 blok dan sarana prasarana juga belum selesai. Biaya listrik dan air sama seperti komersil. Orang-orang miskin justru suruh bayar tanpa subsidi. Orang-orang kaya justru mendapatkan subsidi keringanan. Orang-orang miskin suruh bayar lebih. Negara ini memaksa orang miskin untuk jadi orang kaya dengan terpaksa. Kampung Susun Kunir hingga hari ini pembayaran sewanya belum diterima oleh Pemprov. Berikutnya, kampung-kampung yang sudah kita ajukan untuk reforma agraria sudah ditetapkan lokasinya melalui Kepduk nomor berapa? 878 dan 979. Apakah reforma agraria perkotaan di Jakarta sekarang ini berjalan? Tidak. Lalu gubernur ngapain aja kalau begitu? Siapa yang diurus kalau begitu? Ini orang yang paling miskin justru tidak diurus. Kampung-kampung dibiarkan saja, nasibnya tidak tentu. Oleh karena itu kita minta kepada gubernur untuk mengaktifkan kembali reforma agraria perkotaan. Berikutnya, izin usaha PKL. Teman-teman di Kopeka, izin usahanya tiap tahun
tiap tahun, sehingga dimainkan oleh Ancol, harus beli barang dari Ancol, harus ngikutin program dari Ancol. Kalau nggak nurut nanti izinnya dicabut. Sewenang-wenang, mentang-mentang izinnya cuma diterbitkan 1 tahun, mereka berbuat sewenang-wenang ke pedagang asongan. Oleh karena itu mereka minta supaya kontraknya jangka panjang 10 tahun supaya memberi rasa aman dalam perdagangan. Teman-teman PKL Budi Mulya, mana Budi Mulya? Udah pulang belum? Mereka setiap hari harus diganggu oleh Satpol PP, berdagang tidak tenang. Tapi mereka bukan warga yang acuh, mereka mikir bagaimana caranya. Akhirnya mereka mengusulkan supaya melakukan penataan kawasan. Sudah capek-capek bikin konsep segala macam. Hari ini mau diserahkan kepada gubernur, tapi pintu balai kota tertutup rapat untuk orang miskin. Nah, berbagai agenda itu yang sebenarnya hari ini ingin kita sampaikan secara langsung kepada gubernur. Tetapi gubernur seperti tidak mau dialog, maunya otot-ototan kalau begitu. Ya, pertanyaan saya, apakah teman-teman masih akan memperjuangkan nasibnya atau tidak? Jadi kalau hari ini tidak ketemu dengan gubernur, apakah masih mau berjuang? Masih berjuang? Masih berjuang? Yang sana masih berjuang nggak? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman. Apakah benar Pramono Anung sedang berada di Kepulauan Seribu? Atau justru sengaja tidak mau bertemu, menutup pintu hanya mewakilkan kepada para pejabat bukan pengambil keputusan? Bertemulah, bekerjalah bersama rakyat. Ini rakyat yang terorganisir. Tidak sekedar asal menuntut, mereka membawa konsep yang dikaji bersama para pendamping dan tim ahli di bidangnya. Sesulit itukah berkolaborasi bersama rakyat miskin? Tidak zamannya lagi kebijakan lip service. Jadilah gubernur untuk semua.